Kita punya mobil Intel yang kedua nih, yaitu Daihatsu Terios tipe TS tahun 2013 Automatic. Ini dia tampangnya. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gue Jose. Jadi hari ini kita mendapatkan satu spek mobil Intel lagi nih. Kali ini dari showroom mobilbagus.id. Tapi sebelum kita review lebih jauh, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, mobil spek Intel ini bisa kalian dapatkan dengan harga di bawah 150 juta. Nanti saksikan sampai habis untuk mendapatkan info mengenai harganya. Memang kita tidak akan membahas secara keseluruhan karena mobil ini tuh sangat desainnya simpel ya. Ya, desain mobil spek Intel kan udah pasti simpel ya. Lihat aja kalengnya kaleng dop kayak gitu ya. Velgnya maksudnya. Nah, kayak velg angkot gitu. Tapi jangan salah, meskipun tampilannya sederhana, ini mobil bisa buat dijadiin bahan modif buat kalian yang mungkin nggak lagi pengen jadi Intel-Intelan, mau jadi anak muda yang pengen punya SUV budget rendah, tapi irit bahan bakar juga 1500 cc. Nah, ini mobil yang cocok. Karena kalau kita lihat lampu bagian headlampnya ini juga udah cantik dan ada fog lampnya juga guys. Meskipun ini tipe TS ya, tipe yang agak rendah gitu. Nah karena ini mobil SUV, jadi kalau kita lihat sedikit di bagian bawah, dia ground clearance-nya bener-bener tinggi ya. Jadi kalau misalnya mau dibawa ke jalanan yang kurang rata, itu udah pasti cocok banget nih. Dan juga kata orang ini mobil suspensinya keras. Ah masa sih suspensinya keras? Nanti kita coba pas lagi di jalan ya. Sekarang mari kita lihat di bagian sampingnya dulu nih. Untuk profil bannya sendiri dia di ukuran ring 16 inci dengan profil ban 215/65. Ini kalau misalnya mau diganti velgnya jadi velg racing juga boleh. Pokoknya sesuaikan sama selera kalian. Atau kalian pengen OM look juga boleh banget. Nah, yang menyenangkan juga di bagian kaca spionnya dia sudah menggunakan lampu LED ya di lampu sennya. Dan dia ada sebelah sini juga. Jadi ada dua nih di sebelah kanan. Kemudian biar nggak polos-polos banget, dia ada stripping di bagian bodi kanan kirinya nih, garis lurus gitu. Jadi biar nggak terlalu ngebosenin ya. Kalau kita lihat kan soalnya simple banget nih desainnya. Nah, karena ini mobil tahun 2013 jadi masih ada antena radio seperti ini ya. Jadi bisa kita dengerin buat radio di dalam pastinya. Ada juga ini apa namanya talang air. Jadi ya simple sih seperti mobil SUV pada umumnya. Sekarang mari kita lihat bagian belakang. Ini adalah ciri khas dari Daihatsu Terios. Ini adalah ciri khasnya, ada kondeknya. Nah jadi kalau misalnya mau ganti ban itu nggak usah repot-repot lagi, kita nunduk-nunduk gitu ya. Jadi ban serepnya ini udah ada di sini di belakang. Nah, ini ciri khas banget, tapi sayangnya ciri khasnya ini sudah dihilangkan di generasi selanjutnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kemudian juga yang menyenangkan dia pintu bagasinya kita bukanya dari samping gini ya. Nah kayak pintu rumah atau garasi gitu. Kalau kita lihat bagian dalamnya nggak terlalu luas ya. Karena ini kan mobil 3 baris, wajar sih. Tapi ini kalau misalnya kalian buat naro tas golf atau naro barang-barang lain buat pindahan mungkin, ya udah ini tinggal dilipat aja kursinya. Kan biasa ya, kursi baris ketiga ini bisa dilipat ya. Kita coba praktekkan. Nah, dia kalau udah ngelipat jadi bentuknya kayak gini ya guys. Jadi dia nggak ke samping tapi dia ke bagian depan nih. Jadi dilipat ke sini dan kita mendapatkan space bagasi yang lebih luas pastinya. Oke, tampilannya ini sangat menggoda pastinya ya. Dan dia kita mendapatkan dibilang door pocket juga bukan sih, tapi intinya bisa buat naruh barang-barang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan juga ada lampunya tuh. Untuk fitur keamanan mobil ini belum diatur, belum disematkan maksudnya. Belum disematkan dengan kamera mundur, tapi seenggaknya udah ada sensor parkir 2 titik. Jadi ya kalau mundur masih ada bunyi-bunyinya lah. Sekarang sebelum kita lihat bagian dalamnya, mari kita lihat bagian mesinnya dulu. Daihatsu Terios tipe TS ini memiliki kubikasi mesin sebesar 1500 cc dan ini matic ya. Kemudian juga mesinnya sendiri sudah menganut sistem DOHC fuel injection, jadi pastinya lebih irit ya. Dan memang untuk di kelasnya ini sayangnya nggak sebesar ini ya para teman-teman atau kompetitor ya untuk tenaganya. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya nanti kami akan tampilkan datanya berikut ini. Nah gimana? Pastinya menarik banget kan? Ya kalau SUV nggak usah terlalu kencang-kencang lah. Kan yang dia incer itu adalah kenyamanannya. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Nah kita udah di dalam interior ini guys.
Memang kita tidak akan membahas terlalu detail karena mobilnya simpel juga ya Terios ini. Bahan materialnya kebanyakan plastik dan di bagian door trimnya juga simpel, hanya ada power window dan ada power window lock juga nih. Untuk power door locknya nggak ada tombol karena power door locknya seperti ini nih. Nah, dia akan otomatis kunci semuanya. Kemudian juga ada door pocket dan cup holder ya seperti biasa ya. Dan untuk tuas buka bagasinya sendiri dia bentuknya kayak tombol gitu. Kayak ini kayak mau deploy parasut gitu loh mau bentukannya. Nah, di bagian kanan sendiri di sini ada tombol untuk nyalain sama matiin fog lamp, tapi di sini kita tidak temukan ini ya tombol spion elektriknya. Jadi ini masih manual. Untuk setirnya sendiri juga dia nggak bisa di adjustable, nggak bisa ini ya tilt up tilt down sama teleskopik. Jadi ya begitulah, nggak apa-apa, wajar, namanya juga mobil harga terjangkau. Tapi yang penting untuk fitur hiburan ini cukup lengkap karena ini udah bisa Bluetooth guys, dan ini Bluetoothnya bukan cuma untuk telepon aja ya, tapi ini Bluetoothnya udah bisa buat audio sama musik. Nah, kemudian juga untuk di bagian sun visornya juga nggak ada apa-apa, nggak ada kaca. Di sini buat naruh kacamata atau benda-benda kayak kartu gitu ya. Dan untuk electrical sendiri masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk di bagian penyimpanan depan di sini juga cukup luas nih, ada buku-bukuan gitu. Kemudian untuk sistem keamanan sendiri pastinya sudah ada ABS, kemudian juga airbag di 2 titik ya. Nah, pastinya lengkap banget. Untuk pengaturan AC juga gak bisa yang banyak-banyak gimana karena pengaturan AC ini paling cuma suhu sama semburan anginnya aja nih. Untuk pengaturan AC arah semburannya kita nggak bisa atur guys. Dan di sini sepertinya ini bisa buat asbak ya, karena di sini ada lighternya juga. Tapi kami tidak merekomendasikan kalian untuk merokok di dalam mobil. Di bagian belakang sini juga nggak ada power outlet, paling ini ada cup holder aja. Dan di bagian belakang cukup nyaman karena untuk bagian space kaki sama di kepala itu ada banget pastinya. Dan ini AC-nya juga ada double blower, jadi enak nih untuk penumpang belakang. Namun sayangnya belum ada armrest maupun ini ya, apa sih itu namanya, Isofix buat yang punya dede bayi. Jadi ya kayaknya perlu ini ya, apa namanya, pengunci ekstra pastinya. Sekarang kita coba jalan ya, karena nggak afdol nih kalau nggak sambil coba jalan. Yuk kita nanti tes lewatin posisi tidur ya. Oke, sekarang kita udah di jalan guys. Jangan lupa untuk selalu gunakan sabuk keselamatan. Ini kalau kita lihat di bagian speedometer masih menggunakan jarum-jarum digital ya. Tapi untuk di bagian tengahnya nih, di indikator bensin sama odometer dia sudah digital. Untuk odometer sendiri dia menunjukkan di angka 142.000 km meskipun sudah lumayan tinggi, tapi mesinnya masih halus nih guys. Perpindahannya nggak ada jedak-jeduk dan nggak ada bunyi-bunyi yang mengganggu pokoknya. Transmisinya masih aman pokoknya. Nah, ini kita akan langsung coba tes aja. Ngelewatin posisi tidur, kita akan gas dikit ya. Soalnya kalau misalnya umpama dipakainya pelan kan nggak berasa nih. Oke, 1, 2, 3. Nggak terlalu berguncang. Ya wajar lah kalau misalnya umpama agak dikencengin udah pasti agak ini ya, membal. Tapi nggak dibilang seperti orang-orang kok. Bahkan ada yang jahat nih, mulutnya katanya ini mobil kayak gerobak gitu, suspensinya keras. Nggak juga sih sebenarnya, tergantung kalian ngerawat atau enggak mobilnya gitu loh. Nah, untuk AC-nya juga masih adem, masih dingin ya, bukan adem ya. Kalau adem justru jelek dong. Nah, ini AC-nya juga masih dingin, masih enak banget. Wah, ini mobil bener-bener terawat lah. Kalau misalnya kita lihat nih, minor ini ya, baret-baret nih paling di bagian transmisi aja agak kotor sedikit. Tapi kotor dikit nggak ngaruh. Yang penting ini setirnya, kulit-kulitnya nggak ada yang getas. Terus juga kalau kita lihat di bagian interiornya nih, nggak ada yang retak-retak ataupun joknya juga nggak ada yang sobek-sobek ya. Jadi masih rawatan banget nih guys, meskipun kilometernya sudah cukup tinggi. Untuk harganya juga spesial banget guys, karena ini tadi seperti yang gue sebutkan di awal, di bawah 150 juta. Nah, jadi ini cashnya 125 juta dan masih bisa nego. Sementara untuk DP-nya juga murah kok. DP-nya di 5,9 aja selama angsurannya 4 tahun. Jadi kalau misalnya tertarik sama mobil ini, mau test drive juga silahkan hubungi nanti nomor marketing yang ada di bawah sini, nanti kita akan cantumkan. Dan untuk lokasi showroomnya ada di Mobil Bagus Showroom, di Google Maps juga ada di Jalan Raya Pendidikan Pasar Jengkol, Gunung Sindur. Jangan lupa juga guys bahwa mobil ini tercover garansi oleh Warranty Smart Indonesia dan tercovernya sudah di area Indonesia, bukan cuma Jabodetabek aja. Jadi part-part yang di cover juga banyak banget pastinya, mesin, transmisi, ECU, terus juga kalau misalnya ada turbo juga bahkan
turbonya di cover. Dan mobil ini lulus inspeksi, bebas tabrak, bebas banjir, dan sudah diinspeksi di kurang lebih 200 titik oleh inspektor handal. Jadi kalian mendapatkan experience mobil bekas rasa mobil baru. Apalagi kalau misalnya seumpama mobilnya nih, ya namanya hari apes kan gak ada di kalender ya. Tapi kalau misalnya seumpama ada kejadian darurat, misalnya ban bocor, bensin habis, tenang aja. Ada layanan emergency roadside assistant. Jadi apa itu? Kalau misalnya kalian kenapa-napa di jalan, hubungi hotline yang siap siaga selama 24 jam di WSI. Jadi nanti misalnya seumpama nih bannya bocor, telepon, nanti akan tim WSI datang buat bantuin kalian gantiin ban. Bensin habis, dianterin bensin 5 liter. Aki tekor, dijamperin. Mobilnya mogok, free towing sampai ke bengkel kalian terdekat. Mobil nginep di bengkel, kalian dapat mobil pengganti selama mobil kalian lagi di bengkel. Jadi tidak mengganggu mobilitas kalian. Wah, mantep pastinya ya. Nah, mungkin segitu dulu aja guys untuk review singkat mengenai Daihatsu Terios TS 2013 Automatic. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya sosmed seperti Instagram atau TikTok, follow kami di @mobilbagusindonesia. Jangan lupa untuk selalu di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang pengen jadi Intel, atau jangan lupa di subscribe. Adios.